dari kelompok 10 yang beranggotakan Adriel Arielberg, Bonavicius Raditya, dan Kinan Putra. Mereka akan mempresentasikan research paper dengan judul pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan sisa buah-buahan. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu yang akan berlangsung selama 35 menit. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan presentasi research paper dari kelompok 10. Kepada tim presenter, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, selamat pagi Bu Endang dan Bu Gota selaku guru PNJ, para orang tua dan para hadirin sekalian. Pernahkah kalian berpikir atau mempunyai buah Yusuf di rumah, namun buah itu tidak bisa digunakan dan akhirnya membaui semua ruangan, atau mungkin kalian berpikiran untuk membuat hand sanitizer organik? Maka kami akan membahas mengenai pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan sisa buah-buahan. Sebelum itu, perkenalkan kami di kelompok 10 yang beranggota saya Bonifasius Raditya Hendrianto, ditemani oleh teman saya Adriel Arielberg Aramis dan juga Kinan Putra Hari. Oke, dan pada presentasi ini akan dibagi menjadi 5 pokok pembahasan yang dimulai dengan latar belakang, dilanjutkan dengan pembahasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan diakhiri oleh kesimpulan. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Kinan. Terima kasih rekan saya Radit. Nama saya Kinan Putra Radit dan saya akan membahas bagian pendahuluan dari presentasi kami. Yang pertamanya, penelitian kami ini dilatar belakangi yang awalnya berasal dari ancaman pandemi COVID-19. Kami tidak bisa terpungkiri bahwa bahayanya pandemi ini hingga bisa mengubah kehidupan seluruh manusia yang ada di dunia. Salah satu hal yang menjadi terimplementasi pada kehidupan kami pada setiap hari ini adanya hand sanitizer, dikarenakan hand sanitizer ini digunakan untuk menjaga keamanan kami semua dan juga menjaga kebersihan sesama. Menurut WHO, salah satu komponen terpenting yang terdapat dalam hand sanitizer adalah alkohol dengan persentase 60, 65 hingga 90%. Lalu yang kedua, selain itu adanya juga masalah keprihatinan terhadap masalah limbah-limbah buah-buahan yang terdapat di Indonesia. Menurut Kepala Pusat Riset Agroindustri BNIR, Mulyana Hadripanata, ada dinyatakan bahwa 33% komoditas buah-buahan yang ada di Indonesia itu terbuang secara sia-sia dikarenakan tidak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena yang dinamakan food loss. Lalu didasari dengan kedua masalah ini, kami sebagai kelompok berharap untuk bisa mencari solusi yang cocok untuk bisa menanggapi kedua masalah ini. Dengan mengetahui bahwa alkohol atau etanol sendiri dapat diperoleh dari buah-buahan dengan melalui proses fermentasi, kami berharap untuk bisa membuat hand sanitizer yang dapat dibuat dari proses fermentasi dan juga distilasi dengan menggunakan buah-buahan tomat dan juga pisang. Lalu ini adalah rumusan masalah kami. Rumusan masalah kami mencakup 3 aspek, yaitu aspek kesehatan, penelitian, dan juga lingkungan. Dalam aspek kesehatan, kami ingin mengetahui efektivitas dari hand sanitizer buatan kami ini. Kami ingin dari hal ini, kami akan membuktikannya dengan melakukan swab test membandingi hand sanitizer pasaran dengan hand sanitizer buatan kami ini. Lalu kedua adalah aspek penelitian. Kami ingin mencari tahu persentase alkohol atau etanol yang akan diperoleh. Hal ini akan dibuktikan melalui metode fermentasi dan juga destilasi alkoholnya tersebut. Lalu akan kami ukur menggunakan beberapa metode. Lalu dalam aspek lingkungan, kami ingin melihat bahwa apakah hand sanitizer organik kami ini ramah lingkungan dan juga organik. Hal ini akan kami buktikan dengan melihat kembali proses eksperimentasi kami. Lalu ini adalah tujuan masalah kami yang mencakup 3 hal, yaitu pertama untuk mengetahui apakah alkohol bisa didapatkan melalui fermentasi. Kedua, untuk mengetahui efektivitas hand sanitizer buatan kami ini. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah hand sanitizer kami ini ramah lingkungan. Lalu ini adalah manfaat penelitian. Kami ini berharap untuk bisa memberikan hand sanitizer alternatif yang efektif dan juga ramah lingkungan. Terus kedua, bisa membuat opsi baru dalam berkontribusi
permasalahan mengurangi limbah-limbah sisa buah-buahan yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir untuk bisa menjaga sesama dan lingkungan di sekitar kita semua dalam khususnya pada masa endemi ini. Baiklah, untuk bagian landasan teori akan saya persilakan rekan saya dari siswa. Oke, terima kasih rekan saya Vivi. Jadi di latar belakang tadi kita mendengar kata-kata loss. Namun apa sih itu loss? Food loss adalah sampah makanan dari bahan pangan mentah yang tidak bisa diolah lagi menjadi makanan siap saji, sehingga makanan itu terbuang begitu saja. Nah, menurut data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian tahun 2021, limbah makanan di Indonesia sebesar 30% itu adalah buah-buahan. Berbicara mengenai buah-buahan itu memiliki kandungan vitamin dan glukosa, di mana kandungan glukosa inilah yang akan kita ubah menjadi alkohol kedatangan pada tahap fermentasi alkohol. Mengapa kita menggunakan pisang dan tomat? Mengapa kita tidak menggunakan yang lain? Pisang itu adalah buah-buahan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, sedangkan tomat itu adalah buah-buahan yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Oke, apa itu fermentasi? Dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fermentasi, destilasi, dan juga sortes. Nah, apa itu fermentasi? Fermentasi itu adalah proses fermentasi atau perubahan glukosa menjadi alkohol atau etanol yang dilakukan oleh ragi atau jamur, dan proses ini berlangsung secara anaerob atau tanpa oksigen. Nah, hasil fermentasi ini akan dilakukan setelah fermentasi akan juga dilakukan proses distilasi, yaitu proses pemisahan suatu campuran dengan proses penguapan pada titik didih tertentu dan juga proses pengubunan. Titik didih dari alkohol itu sendiri adalah 78 Celcius, sedangkan air biasa adalah 100 Celcius. Sedangkan oleh karena itu saat proses distilasi saat suhu mencapai 78 Celcius, senyawa yang akan menguap adalah alkohol murni. Oke, tahap terakhir itu adalah swab test. Swab test merupakan proses memperoleh bahan pemeriksaan untuk menguji pertumbuhan atau perkembangan bakteri. Nah, hasil dari eksperimen ini adalah hand sanitizer itu sendiri, di mana hand sanitizer ini berfungsi untuk membunuh atau membasmi patogen pada tangan. Hand sanitizer ini terdiri dari 60 sampai 95% alkohol. Nah, alkohol sendiri itu memiliki unsur senyawa C2H6O yang memiliki gugus fungsi OH. Nah, alkohol berperan untuk membunuh patogen dengan cara merusak dinding sel dari patogen itu sendiri. Untuk proses fermentasinya, proses fermentasi itu diawali dengan proses glikolisis. Nah, glikolisis itu bisa dilihat pada gambar ini, hasil reaksi dari glikolisis itu adalah perubahan glukosa. Nah, glukosa itu CH2H12O6 akan menghasilkan asam sulfat atau CH3COCOH ditambah dengan 2 NADH2 ditambah dengan 2 ATP, di mana 2 ATP atau N2 energi ini akan bertebaran keluar atau tidak berperan dalam proses fermentasi. Sedangkan 2 NADH2 ini akan berperan dalam proses fermentasi. Setelah asam sulfat tidak didapatkan, kita akan melakukan proses fermentasi alkohol, di mana fermentasi ini asam sulfat atau CH3COOH itu akan menjadi asetaldehidat atau C2H4O ditambah dengan CO2. Lalu setelah asetaldehidat didapatkan akan dilanjutkan dengan menghasilkan etanol atau alkohol dibantu dengan proses Na2NADH2, di mana reaksinya adalah C2H4O ditambah dengan 2 NADH2 menghasilkan etanol atau C2H6O ditambah dengan 2 NADH+. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif, di mana waktu penelitian ini adalah 14 Desember 2022 sampai 20 Januari 2023, berlangsung di rumah peneliti atau ATL dan juga lab kimia SMA Kawasan Kanisius. Di rumah peneliti atau ATL untuk proses fermentasi dan di lab kimia untuk proses distilasi. Dan instrumen penelitian kami adalah eksperimen. Variabel dibagi menjadi 3, yaitu variabel terikat, bebas, dan juga kontrol. Nah, variabel terikat kita ada hasil fermentasi, kadar atau perbandingan persentase, dan juga efektivitas. Untuk variabel bebas itu adalah buah-buahan sendiri, itu buah-buahan pisang dan tomat. Dan untuk variabel kontrol kita ada ragi, enzim selulase, aloe vera, minyak zaitun, dan juga air. Untuk alat dan bahan, pada proses fermentasi alkohol kita membutuhkan alat dan bahan 2 buah tomat, 2 buah pisang, enzim selulase 1 ml per sampel, ragi setengah keping per sampel, pisau, toples, selang, selotip, dan air 100 ml per sampel. Lalu pada proses distilasi kita menggunakan peralatan distilasi, misalnya kayak air Mayer, tabur reaksi, K3, spiritus, dan lain-lainnya. Dan juga kita menggunakan hasil fermentasi sebagai bahannya.
Lalu setelah alkohol murni sudah kami dapatkan dari proses distilasi, kita akan melakukan proses pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan alkohol hasil destilasi dan minyak dan aloe vera dengan perbandingan alkohol dan aloe vera adalah 2:1. Lalu kita juga menggunakan minyak zaitun. Lalu setelah untuk menguji efektivitas, kita menggunakan metode swab test. Di mana swab test kami menggunakan petri agar-agar cotton bud dan air 60 ml per sampel. Oke, untuk tahap pertama kita akan menggunakan itu eksekusi buah, di mana kami memotong buah sampai halus. Setelah buah sudah terpotong halus, kita masukkan ke dalam toples yang sudah kita sterilkan dengan air panas. Lalu kita campurkan dengan 1 ml enzim selulase, setengah keping ragi dan juga 100 ml air untuk per toples. Setelah semua sudah kami dimasukkan, kita akan menutup toples dengan penutup rapat dan sedikit selotip. Lalu pada tengah toples ini akan dihubungkan selang yang dihubungkan ke gelas botol yang berisikan air sebagai tempat pembuangan CO2 atau karbon dioksida. Dari hasil fermentasi. Oh ya, dan hasil fermentasi itu berlangsung selama 2 minggu. Dan setelah hasil fermentasi didapatkan, kita akan melakukan proses distilasi, di mana hasil fermentasi dimasukkan ke dalam lampu reaksi. Nah, saat dipanaskan pada suhu 78 Celcius, maka akan terjadi penguapan pada alkohol kuning yang sudah saya jelaskan tadi pada titik tertentu, di mana alkohol akan menguap dan masuk ke dalam kondensor. Kondensor. Lalu pada saat masuk ke kondensor terjadi pengembunan yang dilakukan oleh air dingin yang masuk dari bawah ke atas, sehingga terjadilah dari udara menjadi air, sehingga terjadilah alkohol murni yang berbentuk cairan dan masuk ke dalam gelas sumur. Yang kami pakai adalah gelas Erlenmeyer. Lalu setelah kita dapatkan, kita akan membuat hand sanitizer dengan tadi yang menggunakan minyak zaitun dan juga aloe vera. Lalu untuk metode menghitung persentase kita menggunakan 3, yaitu alkoholmeter, refraktometer dan juga perhitungan pH. Alkoholmeter dengan mengukur dari segi volumenya, refraktometer di mana kami memasukkan alkoholnya ke dalam ini untuk menguji persentasenya. Namun refraktometer hanya dapat menampung 0 sampai 80% dari persentase alkohol. Lalu kita juga menggunakan perhitungan pH, di mana kami juga menggunakan rumus dari KA itu sendiri. Dan metode terakhir yaitu swab test, di mana kami menguji efektivitasnya dengan menggunakan tangan dan juga kita menetapkan kotoran di atas tangan kami. Dan kami berikan 4 perlakuan, di mana perlakuan pertama kami bandingkan dengan diberikan hand sanitizer pasaran. Perlakuan kedua kita berikan dengan hand sanitizer tomat. Perlakuan ketiga hand sanitizer pisang, dan perlakuan keempat kita tidak menggunakan perlakuan atau dibiarkan. Saat sudah, tangan kita masing-masing diberikan cotton bud, lalu kita oleskan di atas agar-agar seperti pada gambar ini. Lalu setelah sudah dioleskan secara merata, kita tutup petri dish dan kita tunggu selama 3-5 hari untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan bakterinya. Jika perkembangan atau pertumbuhan bakterinya itu banyak, maka efektivitas dari hand sanitizer itu sendiri semakin kecil. Oke, untuk pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih rekan Radit. Sekarang saya akan membahas mengenai hasil dari penelitian kami. Pertama, ini adalah 2 tabel yang menjelaskan mengenai hasil fermentasi dan hasil destilasi. Hasil fermentasi ini seperti dilihat di tabel ini rata 200 ml. Ini sebenarnya hanya suatu coincidence karena sebenarnya memang pisang dan tomat itu tidak sepenuhnya mereka memiliki volume yang sama, tapi perlakuan yang sama rata untuk semuanya yaitu 100 ml air, selulase yang sama dan juga ragi yang sama menyebabkan juga kepada ratanya volume yang 200 ml. Nah, tetapi dari hasil fermentasi ini bisa dilihat di hasil destilasi ada perbedaan di volume alkohol yang didapatkan. Dengan pisang 1 dan pisang 2 mendapatkan 16 sampai dengan 10 ml, sedangkan tomat 1 dan tomat 2 mendapatkan 7 sampai dengan 14 ml. Apa yang membuat hasil destilasi ini berbeda? Nah, ada 3 faktor, yaitu human error, suhu air dingin, dan juga suhu api. Nah, kita akan mulai dengan suhu api. Suhu api ini di lab kimia kami menggunakan suatu burner yang menggunakan spiritus, sehingga suhu yang digunakan tidak selalu pas di 78 derajat Celcius, sehingga bisa lebih ataupun kurang, sehingga alkohol yang terevaporasi bisa bervariasi kepada semua destilasi yang kami lakukan. Nah, kemudian di suhu air dingin, seperti dari yang dijelaskan oleh rekan Radit, itu ada suatu kondensor yang dialirkan air dingin. Nah, di lab kimia Polsek Canisius
itu air dingin yang dialirkan melalui tap water itu sebenarnya tidak bisa dialirkan secara terus-menerus karena pada suatu jam itu pasti akan mati. Sehingga kami harus mencoba cari alat yang bisa digunakan untuk meneruskan air dingin, yaitu dengan menggunakan galon, suatu selang, dan juga pompa air. Nah, kemudian masuk kepada human error. Human error ini terjadi pada human error ini juga mengefek pada suhu api dan suhu air dingin. Karena pada suhu api ini bisa saja terjadi suhu apinya itu sudah melampaui derajat yang kami sudah set, yaitu 90 derajat, ataupun suhu air dinginnya esnya tidak sebanyak seperti destilasi sebelumnya, sehingga bisa ada perbedaan volume alkohol yang didapatkan. Nah, kemudian ketika kami sudah mendapatkan alkoholnya, bisa dilihat di sini alkoholnya lumayan alkoholnya bening, sehingga ada terjadi suatu anomali pada perhitungan yang kami gunakan, yaitu pertama, persentase alkohol tidak dapat dihitung dengan alkohol meter. Alkohol meter ini digunakan dengan mencelupnya di dalam suatu tabung agar alkohol meter dapat mengapung dan menunjukkan level dari alkoholnya sendiri, dan dapat dilihat dari tabel yang menjelaskan mengenai persentase alkoholnya. Sayangnya alkohol yang kami destilasi tidak mencukupi untuk alat alkohol meter untuk mengapung, sehingga kami harus mencari cara lain untuk menghitung persentase alkohol, yaitu menggunakan refraktometer dan kalkulasi dengan pH. Masalahnya dengan refraktometer ini sendiri 0 sampai dengan 80%. Kami mencoba cari alkohol yang 90%. Jadi kami tidak bisa menggunakan 0 sampai dengan 80% karena kami takut jika memang 90% akan melampaui 80% dan tidak bisa dihitung oleh refraktometer. Nah, kemudian masuk kepada perhitungan pH. Kembali lagi kepada human error ini. Karena terjadi suatu human error dan suatu error pada destilasi ini, memang terjadi pencampuran alkohol dan juga air yang membuat alkohol ini sebenarnya tidak alkohol yang 90% ataupun ke atas, sehingga pH yang didapatkan adalah 4 dan 5. Seharusnya etanol sendiri itu pH-nya netral atau pH 7. Nah, kemudian kami menghitung dengan KA-nya. KA dari alkohol atau tetapan asamnya itu adalah 10⁻16. Itu yang menyebabkan etanol sendiri seharusnya netral. Nah, itu makanya kita tidak bisa menghitung persentase alkoholnya dengan tepat. Nah, jadi bagaimana melihat persentasenya? Ada suatu hubungan persentase dengan efektivitas. Alkohol efektif adalah alkohol yang dapat membasmi kuman serta mempunyai persentase lebih dari atau sama dengan 90%. Alkohol pada persentase tinggi tetapi di bawah 90% dapat membasmi kuman hanyalah tidak sebanyak alkohol 90%. Alkohol yang persentasenya rendah banget tetap akan menimbulkan kuman. Jadi untuk melihat kemampuan membasmi kuman digunakanlah swab test. Dari swab test ini bisa dilihat, kami melakukan swab test 4 kali. Yang pertama dengan tes kontrol, bisa dilihat dari gambar ini ada banyak banget bakteri yang terlihat di sini. Kemudian di sini adalah hand sanitizer pasaran, dan setelah 3 hari hanya ada bercak kecil ini yang terlihat, yaitu bakterinya. Nah, kemudian di sini adalah hand sanitizer pisang dan hand sanitizer tomat. Di hand sanitizer pisang kita bisa melihat ada sedikit bercak-bercak bakteri yang timbul, tetapi yang di hand sanitizer tomat masih ada banyak bercak-bercak bakteri yang terlihat. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya hand sanitizer pisang dan hand sanitizer tomat memiliki kadar alkohol yang lebih rendah dibanding dengan hand sanitizer pasaran, tetapi hand sanitizer pisang masih memiliki kadar alkohol dan lebih efektif dibandingkan hand sanitizer tomat. Jadi, apakah ramah lingkungan atau tidak ini hand sanitizer? Seperti dijelaskan oleh rekan saya tadi, hand sanitizer ini dibuat dengan minyak zaitun, aloe vera, dan juga alkohol yang sendiri merupakan bahan organik, sehingga karena 100% bahan organik ini sangat ramah lingkungan. Ya, sekarang masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Saya persilakan rekan saya. Terima kasih rekan saya Adriel. Saya akan membahas tentang kesimpulan dan juga rekomendasi. Baiklah, kesimpulan yang pertama, kesimpulan yang kami ambil dari penelitian kami ini, yang pertama adalah kadar persentase alkohol yang tidak dapat diukur dengan pasti. Hal ini telah dikatakan oleh rekan saya Adriel. Ada 2 faktor, yaitu faktor pertama, kurangnya volume alkohol yang dapat kita ukur dengan menggunakan alkoholmeternya. Dan yang kedua adalah kontradiksinya dua data dengan menggunakan metode yang telah kami lakukan, yaitu pengukuran pH dan juga
refraktometer. Lalu kedua adanya hubungan antara efektivitas, volume dan juga persentase alkohol. Seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya Adil, alkohol yang efektif adalah alkohol yang dapat membasmi kuman dan memiliki persentase lebih dari atau sama dengan 90%. Lalu yang ketiga, adanya perbandingan hand sanitizer pasangan dengan hand sanitizer buatan kami. Hal ini telah dibuktikan dengan menggunakan swab test kami, di mana hand sanitizer pasangan ini telah bisa membasmi mayoritas dari kuman-kuman yang ada di dalam agar-agar di dalam plastic dish tersebut, di mana hand sanitizer pasangannya kami itu masih memiliki sisa bercak-bercak bakteri. Lalu yang terakhir adalah hand sanitizer yang dibuat ini adalah hand sanitizer yang dari Grindo dan juga ramah lingkungan. Hal ini telah dibuktikan dikatakan dari proses yang kami telah lakukan. Prosesnya ini sendiri adalah proses yang ramah lingkungan dan juga menggunakan bahan-bahan yang 100% organik. Lalu rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin mencoba penelitian seperti ini adalah yang pertama menggunakan kompor listrik dalam proses distilasi. Hal ini agar memiliki suhu yang lebih terkontrol dan juga memiliki suhu yang lebih konstan dan konsisten dalam proses distilasi. Lalu yang kedua adalah menggunakan air dingin yang mengalir terus-menerus. Hal ini agar memiliki suhu yang konsisten pada saat proses pengumuman di distilasi. Lalu yang terakhir adalah proses distilasi seharusnya dilakukan berkali-kali untuk memiliki hasil persentase alkohol yang lebih maksimal. Baiklah, ini adalah dokumentasi dari penelitian kami, fermentasi alkohol yang telah dilakukan di rumah Adil, dan ini adalah distilasi alkohol yang dilakukan di lab kimia. Baiklah, kami ingin berterima kasih kepada para penguji dan juga audiens yang telah memperhatikan presentasi kami pada hari ini. Kami ingin meminta maaf, memohon maaf sebesar-besarnya jika adanya salah penggunaan kata ataupun kami melakukan hal yang menyinggung terhadap kalian semua. Sekian dari kami, terima kasih, selamat siang. Terima kasih kelompok 10 atas presentasinya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi pertama-tama kepada penyanggah dari audiens siswa SMA Kanisius, waktu dan tempat saya berikan untuk memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa untuk sebutkan nama terlebih dahulu sebelum bertanya. Baik, nama saya Christian Purnama Dika, saya ingin menanya. Apa yang menyebabkan perbedaan jumlah alkohol yang dihasilkan dari fermentasi pisang dan tomat? Terima kasih. Para presenter, jika ada yang ingin terlebih dahulu, silakan. Oke. Pertanyaan adalah apa yang menyebabkan jumlah alkohol yang didapatkan dari apa yang menyebabkan perbedaan jumlah alkohol yang didapatkan dari fermentasi pisang dan tomat. Jadi dari pertanyaan ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu pada hasil fermentasi dari fermentasinya sendiri ataupun dari destilasinya sendiri. Kalau dari destilasinya sendiri sudah kami jelaskan ada perbedaan alkohol yang kami dapatkan, yaitu karena terjadi tiga faktor yaitu human error, suhu api yang tidak terkendalikan karena menggunakan burner yang bukan burner elektrik, dan juga suhu air dingin yang berbeda karena dikarenakan suhu air dingin yang mengalir pada lab kimia yang kami menggunakan dan alat yang kami buat sendiri. Tetapi kalau mengenai fermentasi sendiri dari hasil fermentasi itu sendiri, itu yang membedakannya itu ya dari buah-buahannya sendiri. Dalam adanya perbedaan jumlah glukosa dalam setiap buah itu pasti akan mengefek pada fermentasi sendiri. Kalau ada suatu buah yang memiliki glukosa lebih banyak daripada glukosanya, tentunya buah yang itu lebih banyak alkohol yang difermentasikan. Begitu. Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Pertanyaan kedua, silakan. Nama saya Dian Semari dari kelas 11 IPA 1 nomor 9. Saya ingin bertanya tadi buah yang dipakai itu sisa buah atau kematangannya tertentu? Buah yang dipakai untuk proses pembuatan desinfektasi ini kematangannya
Untuk yang kedua yang kita pakai sini itu kita menggunakan dasar kerja sendiri sisa buah-buahan, artinya buah-buahan busuk yang kita selama seminggu. Dulu ada minggu. Apakah ada perbedaan antara buah yang sudah busuk itu atau yang seminggu, 3 minggu itu? Boleh minta waktu untuk kami diskusi terlebih dahulu. Ya, boleh. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kalau misalnya dikatakan ada perbedaan di antara buah yang telah dibusukkan selama 1 minggu atau 2 minggu, itu adalah perbedaannya di dalam kadar glukosa tersebut, di mana semakin lama dibusukkan, maka kadar glukosanya itu akan semakin menurun. Baik, itu saja. Para penjaga, apakah sudah terjawab pertanyaan? Terima kasih kepada para penjaga yang telah menyampaikan pertanyaan, dan juga terima kasih kepada tim presenter yang telah menjawab. Sekarang kami akan masuki sesi tanya jawab dari para ibu guru penguji. Mungkin kepada penguji materi terlebih dahulu, kepada Ibu Endang, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Selamat sore Bapak Ibu dan juga para kansian. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok. Selamat karena sudah berhasil menulis sebanyak ini dan sudah berhasil untuk melakukan percobaan, gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin konfirmasi dari apa yang sudah kalian praktekkan, apa yang sudah kalian tuliskan, gitu ya. Yang pertama, mungkin tadi sudah disinggung ya. Kenapa memilih buahnya itu pisang dan tomat? Kenapa tidak memilih buah yang lain? Alasannya apa? Jadi jika seperti kami jelaskan tadi, buah pisang itu sendiri itu salah satu buah terfavorit di Indonesia, dan bukan hanya buah terfavorit, tetapi juga buah yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Sehingga karena banyak konsumsinya, secara logikanya sisa buah-buahannya pasti lebih banyak, tambah buahnya, dan pastinya di supermarket atau di pasar-pasaran itu pasti penjualan pisang-pisangnya juga lumayan banyak. Nah, masalahnya di supermarket dan juga pasar-pasar itu untuk buah-buahnya yang dijual itu pasti dilihat dari segi penampilan pisang-pisangnya dan juga ada shelf life dari pisang-pisang itu dan buah-buahnya itu. Biasanya shelf life dari buah-buah ini hanya seperti 3 hari, 5 hari gitu, sehingga setelah jangka waktu itu udah habis, mereka langsung buang saja tanpa memperlihatkan apakah buah itu beneran busuk atau tidak, sehingga food loss ini banyak banget. Dan kalau dari segi tomat, ya tomat sendiri itu buah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, begitu. Kalau saya tambahkan sedikit, kami juga memilih buah-buahnya ini itu dikarenakan kami sendiri juga mencari tahu kalau misalnya untuk memilih buah ini kami mencari tahu seberapa banyak kadar alkohol yang bisa kami dapatkan dari fermentasi tersebut. Jadi kami sendiri juga melihat kalau misalnya potensi buah-buahnya ini bisa juga efektif atau enggak dalam fermentasinya ini. Berarti mencari literatur bahwa buah ini bisa menghasilkan alkohol, dan juga yang kedua banyak dikonsumsi ya. Nah,
hati-hati dengan kata yang hiperbolik ya. Maksudnya ketika kamu mengatakan bahwa tomat itu terbesar dikonsumsi di dunia, kamu harus punya data tentang itu. Jadi itu data itu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian tahun 2021. Bukan itu yang benar bisa. Ya, di sini di halaman 3 itu dituliskan berdasarkan data statistik pertahanan pangan, limbah makanan mencapai 28 kilo per tahun untuk buah-buahan. Nah, karena kalian spesifik menggunakannya itu adalah pisang dan tomat, maka baik kalau itu yang dicari adalah bagaimana untuk pisang dan tomatnya sendiri seperti apa. Jadi memang spesifik ke sana. Ketika kalian mengatakan itu terbesar dikonsumsi di dunia, itu kan harus ada data ketika kalian menggunakan kata itu. Kecuali kalau sebagian besar, nah itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah itu mungkin nanti bisa dilihat lagi di jurnalnya karena Bunda tidak bisa menemukan itu sebagai sebagai dasar bahwa statement itu diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa prinsip destilasi? Destilasi itu prinsipnya apa? Kalau destilasi itu sendiri itu prinsip fisika. Jadi proses penguapan dan juga proses pembuangan. Proses penguapan di mana dari hasil fermentasi itu kita panaskan sehingga pada suhu 78 Celcius sehingga yang dari senyawa yang menguap itu adalah alkohol. Karena ketika di alkohol itu 78 Celcius, sedangkan air biasa adalah 1 Celcius. Lalu seperti yang sudah dijelaskan pada metode, pada saat hasil penguapan itu masuk ke dalam kondensor, kan ada air dingin yang mengalir sehingga jadilah pengembunan itu dari udara masuk ke cair. Sehingga jadilah terbentuklah alkohol ini yang cair. Tujuannya destilasi sebenarnya untuk apa dalam hal ini? Tujuan destilasi di hal ini yaitu memisahkan senyawa etanol yang didapat dari fermentasi dari senyawa fermentasi lainnya, yaitu air dan lain-lain. Makanya itu kami menggunakan temperaturnya yaitu 78 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius sehingga agar air yang ada di fermentasi itu sendiri tidak ikut. Sayangnya seperti saya jelaskan tadi ada beberapa human error yaitu dengan menggunakan burner yang tidak bisa dikendalikan untuk ya terjadi beberapa kali 90 derajat, makanya alkohol yang kami dapatkan itu bisa lebih rendah daripada 90 derajat yang kami inginkan. Gitu. Oke, itu tadi prinsipnya itu yaitu pemisahan. Ya, pemisahan itu kan banyak kan? Kenapa? Maksudnya gini, tadi jawabannya betul. Kata kuncinya itu pemisahan. Destilasi itu untuk memisahkan. Memisahkan kan bisa disaring, itu juga pemisahan kan? Tapi tidak dilakukan dengan penyaringan karena tidak bisa kalau disaring. Maka kemudian itu didestilasi, didasarkan pada perbedaan titik-titiknya. Makanya kalian kan melakukan destilasi pada suhu 78 kan? Iya kan? Ya, karena di suhu itu pasti kalian meyakini bahwa itu adalah etanol kan begitu. Maka tidak dilakukan pada suhu-suhu yang lain. Coba dibuka halaman 6. Setelah gambar destilasi sudah ketemu? Ya. Setelah alkohol diekstraksi, selanjutnya dibuat menjadi hand sanitizer yang aman untuk digunakan. Sebenarnya yang kalian gunakan itu ekstraksi atau destilasi? Destilasi ya. Apa bedanya ekstraksi dengan destilasi? Coba itu di situ ditulis ekstraksi atau jangan-jangan ekstraksi atau ada bedanya atau sama saja? Jujur aja itu pas kami menuliskan itu kan saya mencoba pakai bahasa Inggris dulu kan. Saya pas di masa itu di Indonesia jujur saja saya memang pakai bahasa Indonesia kurang tidak sebaik itu juga. Jadi pas saya menggunakan bahasa Inggris di Indonesia ada sehingga seharusnya memang harus katanya destilasi karena memang alkoholnya dipisahkan dari air fermentasi lain. Ya itu memang masalah dari kami. Jadi memang ini loh, dalam konteks ini pemikirannya kami itu maksudnya kayak habis distilasi alkoholnya kami ngambil Iya, kami ambil ekstraknya ya. kami Jadi di situ bukan diekstraksi, berarti
karena berbeda begitu. Distilasi dengan ekstraksi itu berbeda. Mereka sama-sama itu adalah pemisahan. Tapi kalau distilasi itu didasarkan pada titik biji, kalau ekstraksi itu dia lebih pada bahan padat. Begitu. Padat ya, kemudian dia akan diambil sarinya. Nah, itu namanya ekstraksi. Ya, jadi itu beda cara gitu ya. Maka saya tanyakan apakah di situ menggunakan distilasi atau ekstraksi. Maka pada bagian itu ganti ya. Karena itu juga pemisahan maksudnya. Ekstraksi dengan ekstrak itu berbeda. Itu kemudian nah di sini kan karena jumlahnya yang sedikit ya, maka kan tidak bisa digunakan alkoholmeter karena tidak bisa untuk mengetes alkoholmeternya. Kemudian dengan refraktometer juga nggak bisa kan? Tidak dilakukan uji dengan menggunakan refraktometer. Digunakan. Digunakan. Tapi kami melakukan hasilnya karena kan dia sudah dibilangnya 0,50 derajat. Nah, pas kami menggunakan alkoholmeter itu, refraktometer itu, kami ya hasilnya berbeda-beda dan kami sendiri masih yakin bahwa destilasi kami itu mendapatkan 90 derajat yang 90% alkohol, sehingga kalau memang 90% atau lebih dari 80% pasti akan melampaui 0 sampai dengan 80% range yang ada di alkoholmeter di refraktometernya. Enggak. Tapi itu kalian mengujinya dengan refraktometer nggak? Iya. Iya kan? Dari keempat sampel yang didapat diuji dengan refraktometer. Iya. Hasil realnya seperti apa? Terbaca apa enggak? Terbaca. Berapa hasilnya? Ada yang terbaca, ada yang tidak terbaca. Itu kan dia membaca antara 0 sampai 80%. Ya. 80% kan? Kadar alkohol 80%. Di situ dia mau membaca nggak pada saat menggunakan refraktometer? Jadi pada saat kita pakai refraktometer itu ada yang ini hasilnya itu kayak hanya kayak 20%, ada juga yang 5%. Nah, karena kami kayak gitu, kami ya sendiri juga konsultasikan ke Pak Anu. Karena kan ini memang datanya itu sedikit ada anomali. Anomali. Jadi makanya Pak Anu merekomendasikan kita buat pakai pH untuk tes pH. Tes pH. Karena logikanya kan tapi pas tes pH-nya sendiri itu dapat hasil persentasenya juga beda banget dengan yang di refraktometer. Apakah dengan pH meter itu, apakah dengan pH kalian mengukur pH bisa mengetahui persennya? Kami waktu itu menghitung perhitungannya sebenarnya itu menggunakan dengan Kak Asma langsung menghitung kan dapat molaritasnya dan digunakan mol langsung dimasukkan dan menghitung kembali untuk menghitung persennya. Nah, dari persennya ini kami menggunakan itu dengan KA 10/16 itu dan penghitungan ini dilakukan oleh ya ada bantuan dari Pak Anu bersama baik. Karena kan di sini kan metodologinya kalian itu menyampaikan menggunakan alkoholmeter, kemudian menggunakan refraktometer, kemudian menggunakan pH. Sedangkan itu semua hasil ujinya itu tidak dicantumkan dan tidak bisa. Akhirnya kan itu hasil itu tidak diuji dengan itu kan gitu ya. Ya kan? Nah, menurut Bu Endang ini cuma masukan ya. Menurut saya mungkin baik kalau itu kan rencana awal memang akan dilakukan itu. Tapi pada pelaksanaannya kan tidak. Ya kan? Maka dalam proses pembahasan atau kemudian dari rancangan ini kemudian bisa disesuaikan. Jadi disesuaikannya begini, kalian lebih menonjolkan bahwa itu adalah alkohol. Kalian harus meyakini bahwa apa yang kalian destilasi itu alkohol. Kemudian pada pembahasannya kemudian kalian lebih membahas lebih jauh, meyakinkan bahwa itu adalah alkohol. Dari mana kalian akan tahu itu alkohol kan begitu? Kalau dari alkoholmeter kamu tidak uji, dari refraktometer hasilnya tidak menunjukkan itu. Kemudian dari pH meter sebenarnya kan hanya mengukur berapa kandungan OH dan POH di sana kan. Karena etanol itu dia ada gugus OH, maka kan itu ada basanya, maka bisa terukur di sana. Ya kan? Oke, bisa terukur di sana. Ya kan? Jadi kan sebenarnya yang bisa lebih diangkat ketika itu kalian kalian ujikan begitu, mungkin kalau ada datanya justru yang pH-nya itu berapa, sehingga dari situ kamu bisa menghitung berapa OH-nya di sana.
Maka dari situ OOH itu berarti memang dengan harga KA dan sebagainya bisa meyakini bahwa itu adalah alkohol. Jangan sampai yang didistilasi itu karena kalian tadi menyampaikan bahwa itu human error dan sebagainya, nah itu jangan-jangan bukan alkohol. Tetapi kan dalam prakteknya ketika menguji bakteri, itu kan bakterinya mati tuh. Iya. Nah itu maksud gue dan begini, bakterinya mati itu apakah itu karena alkoholnya atau karena aloe veranya atau justru senyawa lain yang menguap yang itu. Nah maka kemudian di pembahasan lebih ditajamkan lagi bahwa kalian harus meyakini bahwa itu alkohol. Pertama itu adalah dari distilasi yang yang dijaga pada suhu 78, di mana 78 itu adalah memang itu suhunya etanol. Itu. Kemudian yang kedua adalah dari pH-nya yang mungkin bisa mendukung ke sana. Jadi tidak semua data itu kemudian bisa digunakan ya untuk sebuah pembahasan. Kalau datanya nggak mendukung ya tidak bisa. Gitu. Seperti teori itu kan, misalnya begini, kita kan IPA itu kan beranjak pada data ya, bahwa data itu nggak pernah salah kan. Gitu. Bagaimana data ini kemudian kamu jelaskan? Jelaskan dengan sumber-sumber yang bisa mendukung kebenaran dari data ini. Misalnya ini teori misalnya gini. Teori NaOH itu kan paling jelas dengan basa itu kan dengan teorinya Arrhenius. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan NH3 basa dengan Arrhenius. Dengan Bronsted-Lowry dengan Arrhenius ya. Itu paling jelas adalah saya jelaskan dengan Bronsted-Lowry kan begitu. Maka jangan menjelaskan sesuatu dengan teori yang tidak mendukung. Ya. Di itu. Jadi menurut Bu Indah ini sudah bagus begitu ya. Dan ya kalian hasil dari destilasinya itu memang alkohol karena sudah terbukti dari uji. Nah, jadi lebih ditekankan pada ujinya itu. Bahwa di uji itu dia mati. Ya berarti di situ memang ada alkoholnya. Yang tadi alkoholmeter dan refraktometer itu tidak perlu disampaikan pun tidak apa-apa menurut saya. Karena jumlah sampelnya yang masuk kita. Itu ya. Kalau kalian mengatakan tapi diuji dengan refraktometer ya harus ada hasilnya, walaupun itu hasilnya misalnya error dan sebagainya. Supaya itu mendukung keerorannya. Itu ya masukan dari Benda. Oke. Itu saja dari Benda. Terima kasih Mas Data. Terima kasih Bu Endang selaku penguji materi. Sekarang merupakan bagian dari Bu Beta selaku penguji bahasa. Pada Ibu Beta, untuk tempat saya berikan. Terima kasih moderator. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah menyambut undangan kami menyaksikan putra-putranya. Halo semua. Gimana perasaannya? Ketawa loh ditanya. Santai, tegang, stres. Grupnya merasa fun. Oke. Iya, kalau dari saya paling hanya masukan-masukan aja sih ya. Memang ada beberapa yang perlu kalian revisi sebelum jurnal ini nanti dipublish di perpustakaan ya. Pertama, kamu sambil buka kan ya, papernya sambil dibuka. Dari abstrak yang bahasa Inggris. Panik banget santai guys. Yang bagian tengah-tengah tuh ya, regarding the percentage of alcohol. Udah kamu dapat yang itu? Ya. Itu kan satu kalimatnya panjang banget ya. Itu kalimatnya majemuk sekali, panjang banget. Jadi nanti coba ini diformulasikan ulang, kamu rumuskan ulang sehingga tidak sepanjang ini. Karena ini conjunctionnya banyak banget. Pakai with aja ada beberapa di sini. Jadi bacanya susah. Coba dibuat ulang, disederhanakan, dipisah saja. Mungkin bisa menggunakan titik. Tadinya kan ini nggak ada titik, terus mungkin dipisah jadi ada 2 atau 3 kalimat. Karena ini panjang banget. Terus, nah. Kalau saya lihat ini kebanyakan dari segi kebahasaan itu masih melupakan soal awalan dan juga kata depan ya. Kayak di misalnya
didestilasi gitu, sama di apa tempatnya yang menyatakan tempat di dalam atau di tengah misalnya, itu masih kebalik-balik. Mana yang harus dipisah dinya sama mana yang harus digabung itu masih sebenarnya yang kebalik-balik. Nanti dilihat, saya udah tandain, kamu tinggal revisi aja. Kemudian ini ada pengertian food loss ya. Food loss itu kamu ada 2 kali pengertian food loss dengan paragraf, satu paragraf banyak banget, kurang lebih isinya sama. Ya, Jadi kalau kami bisa baru dikurangin menyadarkan aja. itu, kami baru menyadarkan itu, Menyadari? ya kami menyadari itu Nah ini banyak juga. pas apa yang kami baru menyadari itu bukan apa setelah kayak setelah ya bisa kayak udah habis setelah upload, saya baca lagi terus saya sempat kasih ke ayah saya buat kayak baca, langsung dia juga bilang gitu, fotonya 2 kali. Iya. Saya pikir emang kamu sengaja masukin lagi. Iya, ini ada 2 paragraf mengenai food loss kurang lebih sama. Jadi kayak plek-plekan gitu. Nanti dihilangin aja. Tapi lucunya ini ada di halaman yang berbeda, ya kan? Makanya saya kira apa perlu lagi nih ditekankan pengertian food loss di sini gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kebanyakan tentang kalimat sih, yang seperti saya bilang itu ya, kalau bahasa pasti permasalahannya kayak gini ya. Misalnya kamu anggap itu kalimat, tapi ternyata dia bukan kalimat, dia nggak ada subjeknya, dia nggak ada predikat, tapi kok kamu titikin gitu kan. Mungkin harusnya masih koma, udah dititik gitu. Jadi harusnya mungkin menurut kalian itu kalimat, tapi sebetulnya bukan. Nah itu ada beberapa. Terus ada lagi nih, coba buka halaman 5 gimana? Destilasi yang bagian bawah, sebelah kiri bawah adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan yang signifikan pada titik didih dan tekanan uap. Campuran komponen cair-cair, nah ini nih, cair strip cair. Ini yang diulang cairnya atau cair strip cair, harusnya gimana nih? Harusnya campuran komponen cair yang sama. Iya. Atau mungkin kalau mau diulang ya komponen-komponennya, bukan cair-cairnya yang diulang ya. Sudah jangan berantem dong, nanti diperbaiki bersama. Kenapa jadi berantem? Oh iya, terus penggunaan dikarenakan. Dikarenakan itu sebetulnya kurang baku. Jadi kamu kalau mau pakai ya karena aja atau disebabkan oleh atau karena. Sudah cukup, nggak perlu pakai karena ditambahin di sama kan lagi, nggak usah ya. Disebabkan oleh atau karena. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih moderator. Congratulations guys. Bagus penelitiannya, mantap. Terima kasih kepada Bu Beta selaku pembimbing bahasa. Sekarang adalah waktunya ditanya jawab oleh audiens. Jika Halo Kak. Halo guys. Jangan lupa lakukan nama dan Pertama terus saya akan Parma Satya 12 sos Parma Satya 12 sos 2 nomor 4. Pertama-tama halo guys. Assalamualaikum. Salam. I want to go home. Ya bentar di sini ya. Jadi pertanyaan saya yang kedua itu mungkin sedikit out of scope ya. Tapi ini kan sedikit versatile kan, penting ini inovatif banget. Mungkin pas masa-masa COVID itu pasti penting banget, pasti keren kan pertunjukan itu aja. Nah, sekarang yang saya itu masih bisa buah-buahan. Saya ingin tanya, apakah produk ini dapat digunakan secara massal, misalnya oleh korporasi-korporasi medikal besar? Apakah produk ini lebih ditujukan untuk kayak company kecil-kecil itu, kayak yang berjalan? Mengenai pertanyaan ekonomi itu saya persilakan kamu Gigi. Baik, kalau kita mohon waktu untuk mendiskusikan ini.
Makasih Bapak atas pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau kita lihat dari hasilnya, itu hasilnya kalau bisa kita lihat dari bandingan hand sanitizer pasaran itu justru masih di bawah banget. Jadi dari percobaan eksperimen ini kelompok 10, kalau kami bilang kami ini masih belum bisa dimasukkan ke dalam company mau itu besar atau kecil. Namun apabila proses distilasi itu dilakukan secara benar, maka ada akan potensi atau kemungkinan hand sanitizer tomat atau pisang ini bisa digunakan untuk company besar atau kecil, sehingga dapat keuntungan untuk UKM yang membutuhkan. Terima kasih saudara. Baik, jelas. Silakan. Dan moderator ini semuanya, saya Gilbert dari 1251. Hasil 12 ini bertanya. Melanjutkan dari apa yang akan katakan tadi, saya cuma ingin bertanya itu bagaimana efektivitas produktif alkohol global ini dibandingkan dengan yang komersial, karena kan terus memang diproduksi secara massal kan produktivitasnya harus lebih dari kata peribatan efektif. Itu aja. Oke, boleh minta waktu untuk kami diskusi. What's the question again? Mama, Gilbert, boleh diulang kembali pertanyaan? Jadi kan menghasilkan alkohol itu kan beda dengan prosesnya lama. Nah, jadi bagaimana perbandingan efektivitas produksi alkohol ini sama yang komersial? Oke. Jadi untuk perbandingan alkohol ya sudah kita jelaskan di pembahasan di mana hand sanitizer pasaran itu yang mempunyai kadar alkohol itu 90% rata-rata ke atas, itu lebih dikit pertumbuhan atau perkembangan bakterinya dibandingkan hand sanitizer pisang dan tomat. Tapi kalau dari hand sanitizer tomat dan pisang itu masih lebih efektivitasan hand sanitizer juga. Itu masih. Kepada teman-teman yang setuju, Sudah, terima kasih. kita memiliki waktu untuk satu pertanyaan lagi, mungkin salah satu dari orang tua yang memberikan kesan besar. Kesana besar. Boleh. Ibu. Saya. Maaf. Lagi meeting. Baik, saya melihat prosesnya sangat surprise ya, senang orang tua kalau anak-anak di rumah kan tidak pernah cerita. Saya lihat timbang ya, saya lihat dari teman-teman anak-anak sini kan menjawab pertanyaan atau apapun selalu diskusi. Itu sesuatu yang positif. Ya saya lihat tidak ada yang menonjol dan semua diskusi hasil kesepakatan bersama. Itu kesan kami melihat diskusi selama sebentar. Terus antusias dari teman-teman yang lain juga, kalian juga baik. Artinya memotivasi yang presentasi juga menjadi semakin baik. Kami orang tua terutama senang ibu guru, teman-teman semuanya bahwa ini proses ini mudah-mudahan sangat bermanfaat buat anak-anak, terutama berkesan sehingga untuk kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu saja dari kami. Terima kasih.
habis, maka sebelum saya menutup sesi pada hari ini, apakah Mas Boy ingin memberikan pesan terakhir? Pesan terakhir. Baiklah, saya ingin mewakili teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk pertama-tama berterima kasih sebesar-besarnya kepada moderator, petugas, para penguji, dan juga audiens, dan juga terutama orang tua kami dan teman-teman kami yang telah mendukung kami hingga pada saat ini. Jadi, sungguh berterima kasih banyak. Proses ini sungguh capek sekali. Tentunya kami sebagai pelajar juga masih membuat banyak sekali kesalahan dan banyak sekali pelajaran yang perlu kami resapi lagi. Kenapa kok gak usah coba di sini? Jadi terima kasih kelompok 10. Baik, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua, dan teman-teman sekalian. Waktu kita pada presentasi kali ini sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir presentasi pada di hari ini. Saya, Stephen Dewi Tanujaya, selaku moderator, dan Greg Sebastian Lee, selaku penulis, ini mengucapkan terima kasih karena hadir. Dan semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat bermanfaat pada hari-hari selanjutnya. Sekian dan terima kasih.